Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kelas Administrasi Basis Data Teknologi Informasi F akan melakukan presentasi terkait studi kasus pencadangan dan pemulihan data DB2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Silva Siska Andini Faradian dengan NIM 23515077111140 beserta teman-teman kelompok saya yaitu Hairani Mufida dengan NIM 23515070111026, Saskia Sabrina Aura Zahira dengan NIM 23515070111117 dan Muhammad Ronan Afla dengan NIM 2351507011111049. Pada kelompok kami membuat skema basis data yang terdiri dari 6 tabel, yaitu mahasiswa, tabel seleksi masuk, program studi, dosen, jurusan, dan fakultas. Nah, dari tabel-tabel ini berelasi satu sama lain dengan one to many. Pada kelompok kami melakukan pencadangan dan pemulihan basis data, dengan memastikan data aman dan bisa dikembalikan jika terjadi kerusakan. Materinya dapat dikelompokkan menjadi logging, backup, restore, dan recovery. Yang pertama yaitu konsep logging. Jadi konsep login ini digunakan untuk mencatat semua perubahan yang terjadi pada database. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pemulihan data atau recovery jika terjadi kegagalan sistem seperti crash atau kerusakan data lainnya. Nah, login ini menggunakan perintah db2 update db cfg for nama database yang digunakan using log arithmetic, kemudian diskpad yang dituju. Selanjutnya itu konsep backup. Backup adalah sebuah proses menduplikasi data dalam database secara online maupun offline untuk melindungi data dari potensi kehilangan akibat kesalahan atau kegagalan sistem. Nah, dari backup ini terdapat dua jenis, yaitu full backup dan incremental backup atau kumulatif dan delta. Yang pertama yaitu full backup. Full backup ini membuat salinan lengkap seluruh database. Waktu backup biasanya dilakukan setiap hari pada waktu yang sepi. Contohnya pada malam hari untuk menghindari gangguan operasional. Nah, full backup ini menggunakan perintah db2 backup database, kemudian nama database yang digunakan, to path yang dituju. Selanjutnya incremental backup. Nah, incremental backup ini hanya membuat salinan data yang berubah sejak backup terakhir. Waktu backup biasanya lebih sering daripada full backup sebelumnya, misalnya setiap 2 jam sekali. Sebelumnya harus mengaktifkan track mode terlebih dahulu agar dapat menyimpan perubahan data setelah backup terakhir. Dan incremental backup ini menggunakan perintah db2 update db cfg for nama database using track mode yes. db2 backup database nama database incremental to path yang dituju. Selanjutnya, perkenalkan, saya Hairani Mufida dengan NIM 2351501111026. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai konsep restore. Restore adalah proses mengembalikan data yang telah di-backup ke server database. Setelah restore selesai, berarti database kembali pada kondisi saat terakhir kali dilakukan backup. Restore ini terdiri dari dua jenis, yaitu restore full dan restore incremental. Yang terbagi menjadi dua lagi, yaitu cumulative dan delta. Yang pertama-tama adalah konsep dari restore full. Restore full ini menggunakan salinan data dari full backup. Untuk komen yang bisa digunakan adalah db2 restore database, kemudian nama database yang akan di restore, from, path di mana backup full tersimpan, taken at timestamp dari backup full data sebelumnya, without rolling forward, without prompting. Kemudian yang selanjutnya ada restore incremental. Restore incremental menggunakan salinan data dari incremental backup, namun harus diawali oleh restore full terlebih dahulu. Jadi, sebelum kita melakukan restore incremental, pertama-tama kita harus melakukan restore full terlebih dahulu. Untuk komen yang bisa digunakan untuk restore incremental adalah db2 restore database, nama database yang ingin di restore incremental, kemudian incremental automatic from path backup incremental yang disimpan, taken at timestamp saat data di backup incremental terakhir kali, without rolling forward, without prompting. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep recovery. Recovery adalah proses memulihkan data yang belum tersimpan dalam backup terakhir, tetapi telah terekam di log transaksi. Recovery memastikan bahwa semua perubahan data hingga saat terakhir sebelum kesalahan atau kegagalan sistem dapat dikembalikan. Untuk komen yang dapat digunakan adalah db2 roll forward db nama database yang ingin di recovery to end of logs and complete. Di sini kami juga akan menunjukkan simulasi terkait logging, full backup offline, incremental backup cumulative, full restore, incremental restore, dan roll forward recovery. Pertama-tama ada untuk simulasi logging. Jadi di sini kami menuliskan terlebih dahulu untuk command logging, yaitu db2 update db cfg for untuk database yang kami gunakan adalah
Untuk database yang kami gunakan adalah ABDF using logargmat1 disk. Lokasi kami menyimpan log yaitu di home db2ins1 ada folder logarg. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini database telah terkonfigurasi. Nah, selanjutnya kita di sini ada command db2 get db for abdf grep logarg. Command ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi database untuk database abdf di db2 dengan hanya menampilkan baris yang mengandung kata logarg. Nah, logarg di sini mengacu pada pengaturan yang terkait dengan log archive, yaitu pengarsipan log transaksi untuk memastikan pemulihan data. Kemudian di sini ada logargmat1, logargmat2, menunjukkan direktori pada disk tertentu. Direktori ini yang kita gunakan untuk login. Sedangkan pada logargmat2 ini off, dikarenakan di sini kita menggunakan logargmat1, sehingga logargmat2 ini masih off. Nah, kemudian di sini ada command db2 terminate. Command ini digunakan untuk menghentikan sesi db2 yang sedang aktif. Nah, command ini berguna untuk memastikan bahwa semua koleksi dan aktivitas yang sedang berjalan itu diselesaikan sebelum melakukan operasi lain. Pada command db2 stop ini digunakan untuk menghentikan proses db2, dan untuk db2 start ini digunakan untuk memulai kembali db2. Nah, untuk stop dari start ini sebenarnya digunakan untuk memastikan bahwa semua proses itu sudah berhenti dan bisa dimulai kembali dengan sesi yang baru. Perkenalkan, nama saya Saskia Sabrina Aura Zahira dengan NIM 23515070111017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi full backup. Di sini terdapat simulasi yaitu DB2 backup database ABDF to path yang dituju yaitu home DB2 in1 backup full. Di sini successful, lalu DB2 connect to ABDF. Selanjutnya, DB2 select all from seleksi masuk. Terdapat 4 record yang terselect. Ada SNBP, SNBT, UM, dan UMM. Lalu, DB2 delete from seleksi masuk where ID seleksi masuk sama dengan 4. Jadi di sini akan mendelete ID seleksi masuk 4, yaitu UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya, incremental backup. DB2 update DB CFG for ABDF using track mode yes. Di sini update database sukses, DB2 terminate, DB2 stop, DB2 start. Lalu DB2 backup database ABDF incremental to path yang dituju yaitu home DB2 in1 backup incremental, backup successful. DB2 connect to ABDF, lalu DB2 select all from seleksi masuk, ada 3 record yang terselect. Ada SNBP, SNBT, dan UM atau ujian mandiri. Di sini karena terdapat 3 record karena sebelumnya di full backup telah dihapus ID seleksi masuk yang keempat, yaitu UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ronan Aflah dengan NIM 23515070111111049. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang telah menyampaikan materi simulasi full backup dan incremental backup. Nah, setelah dilakukan incremental backup tadi, kami menambahkan 1 baris data ke dalam tabel seleksi masuk. Namun, data tersebut tidak masuk ke dalam backup yang tadi karena dimasukkan setelah incremental backup selesai dilakukan. Nah, kemudian dalam simulasi kelompok kami, sistem crash sehingga menyebabkan database menjadi hilang. Nah, ketika mencoba mengkoneksikan lagi dengan database, tidak bisa karena sudah terhapus dari sistem. Nah, ini dibuat seolah-olah database menjadi hilang, maka dilakukan drop database. Nah, simulasi selanjutnya yaitu restore full. Nah, untuk mengembalikan database
tersebut, maka dilakukan perintah restore database ke kondisi saat database di backup full. Nah, setelah dengan perintah db2 restore. Nah, kemudian setelah berhasil maka dapat mengkoneksikan kembali ke database tersebut. Nah, namun data di dalamnya belum termasuk perubahan data yang dilakukan setelah full backup, sehingga perlu dilakukan restore dan recovery lanjutan. Karena tadi setelah di full backup, untuk ID 4 ini dihapus, harusnya sudah tidak ada. Kemudian lanjut ke restore incremental. Nah, setelah itu melakukan perintah db2 restore database incremental untuk mengembalikan data yang berubah setelah full backup dilakukan. Nah, setelah dilihat nomor 4 sudah hilang, namun belum termasuk data yang berubah setelah incremental backup dilakukan, yaitu menambahkan satu baris data. Nah, oleh sebab itu perlu dilakukan roll forward recovery untuk memulihkan data hingga saat terakhir sebelum sistem crash. Namun sebelumnya harus melakukan full restore terlebih dahulu dan incremental restore terlebih dahulu untuk dapat mengembalikan data seutuhnya. Nah, setelah melakukan full restore dan full incremental restore, maka melakukan perintah roll forward hingga log terakhir dan selesai. Setelah itu mencoba mengkoneksikan dengan database kembali. Nah, setelah dilihat hasilnya, data yang berubah hingga saat terakhir sebelum terjadinya crash akan dapat dikembalikan karena memanfaatkan log dari db2. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah pencadangan secara rutin dan pemulihan data sangat penting untuk menjaga keutuhan data dalam menghadapi risiko seperti kehilangan data akibat kesalahan atau kegagalan sistem yang seperti simulasi yang kelompok kami buat setelah database hilang. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.